kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kamu terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini, setelah kita mengerjakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan duduk di majelis ilmu sembari menunggu waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas hidayahnya, di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan kewajiban setelah kewajiban. Kewajiban salat subuh kita lanjutkan dengan kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar menjadi al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan menjadi al-amalus saleh, amal yang saleh. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan berbicara tentang amanah. Ini adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La iman liman la amanatalah." Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Ini adalah sifat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sifat penghuni surga yang mewarisi surga Firdaus, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun."
Dan termasuk mukmin yang beruntung, qad aflahal mu'minun. Mukmin ada dua, ada mukmin yang tidak beruntung dan ada mukmin yang beruntung. Mukmin yang tidak beruntung, mukmin yang dengan imannya dia masuk surga, tapi karena dosanya dia harus mampir dan singgah di neraka. Dan mukmin yang beruntung adalah mukmin yang selamat dari siksa neraka. Makanya doa meminta agar selamat dan terhindar dari siksa neraka adalah doa yang selalu menyertai permohonan kita kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan doa itu ditutup wa qina adzabannar. Dan sungguh beruntung orang-orang mukmin, salah satu sifat mereka adalah orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Ini salat sebelum ayat ini sudah disebutkan, tapi ketika disebutkan amanah, disebutkan juga ibadah salat. Karena ciri orang yang salat itu adalah orang yang amanah. Kalau ada orang salat tapi tidak amanah, berarti ada yang enggak beres dari salatnya. Maka muncullah kata-kata percuma salat, tapi masih begini dan begitu. Jadi salat itu jadi ukuran. Maka Nabi mengatakan pertama yang dihisab itu salat. Jika bagus salatnya, itu tanda bagus seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, berarti rusak juga seluruh amalnya. Salat memang menjadi ibadah barometer bagi ibadah-ibadah yang lain. Maka memang kalau kita dengar ucapan ya, perkataan manusia di luar, percuma salat. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini salah satu sifat orang-orang yang beriman. Jadi mukmin sejati adalah mukmin yang dapat dipercaya dan jauh dari sifat khianat. Lawan dari sifat amanah adalah sifat khianah. Dan sifat khianah ini sifat yang tidak boleh ada pada seorang mukmin. Artinya, ketika seorang itu khianat, iman terangkat dari dirinya. Sifat khianat ini adalah sifat orang-orang munafik. Seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam sabda beliau, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik itu 3. Salah satunya adalah idza tumina wa idza tumina khana. Jika dia diberi amanah, diserahi amanah, kepercayaan, dia khianat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini sifat munafik sejati. Ya, sifat munafik sejati adalah idza atumina khana. Jika dia diserahi amanah, dia khianat. Mukmin sejati lawan dari sifat itu, yaitu sifat amanah. Jika diserahi amanah, maka dia akan memegang amanah itu dengan baik. Dan bukti lain agungnya sifat amanah ini adalah sifat amanah ataupun amanah merupakan salah satu amal yang akan menunggu manusia di sirat, di jembatan yang terbentang di atas punggung neraka, yang mana setiap orang harus melewatinya, tidak ada yang tidak melewati sirat. Ya, Allah mengatakan wa im minkum illa wariduha, tidak ada satupun di antara kamu pasti akan melewatinya. Sampai para nabi pun melewati sirat. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ada.
Tapi enggak ada orang yang masuk surga tanpa lewat sirat, enggak ada. Maka para nabi adalah orang-orang yang pertama menyeberangi sirat itu dan mereka menunggu umat mereka masing-masing termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi saat itu berdoa untuk umat beliau, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Jadi tidak ada yang masuk surga tanpa melewati sirat. Allah mengatakan wa im minkum illa wariduha. Salah satu perkara yang akan menunggu manusia di sirat adalah amanah. Ini amalan yang akan menunggu manusia di sirat. Satunya lagi ada dua ya, kanan dan kiri. Ada dua perkara yang menunggu manusia di sirat kanan dan kiri, yaitu amanah dan silaturahim. Amanah dan silaturahim. Amanah ini berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan Allah. Silaturahim hablun minan nas. Karena sifat amanah itu urusan Allah, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amanah ini menunggu di sirat? Ini untuk memastikan yang mukmin akan selamat, yang munafik ada sifat kita katakan nifak atau khianat akan jatuh terjerembab masuk ke dalam lubang neraka. Orang yang mengkhianati amanah dan memutuskan tali silaturahim itu terancam jatuh ke dalam neraka jahanam. Adapun yang menunaikan amanah dan menyambung tali silaturahim itu akan dimudahkan Allah untuk menyeberangi sirat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amanah dan silaturahim akan diutus untuk berdiri di tepi kanan dan kiri sirat. Lalu golongan yang pertama di antara kalian akan melintasinya secepat kilat. Jadi manusia melewati sirat itu bermacam-macam. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan sesuatu yang melintas seperti kilat? Maka Nabi menjawab, tidakkah kalian perhatikan bagaimana cahaya kilat datang dan pergi dalam sekejap? Maka seperti itulah kecepatannya. Kemudian golongan selanjutnya akan berjalan secepat tiupan angin. Golongan selanjutnya akan berjalan secepat terbangnya burung. Dan kecepatan perjalanan tiap-tiap golongan berbanding dengan amalan-amalan mereka, berbanding lurus dengan amalan-amalan mereka. Jadi di sirat nanti akan nampak amal manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada yang paling lambat, mereka merangkak, mengesot, tertatih-tatih, dan ada yang terjatuh. Adapun aku, Nabi kalian, akan berdiri di atas sirat seraya berdoa, kata Nabi, Ya Rabb salim, Ya Rabb salim, Ya Allah selamatkan ia, selamatkan dia. Semakin lama, amalan-amalan setiap hamba semakin melemah, sehingga seseorang yang bisa menyeberanginya, ada yang menyeberanginya dengan merangkak. Sementara di kedua tepi sirat bergantungan banyak besi-besi pengait, yang akan mengait siapa saja yang diperintahkan. Sebagian manusia selamat darinya, sebagian lagi terlempar jatuh ke dalam neraka. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itulah gambaran sirat. Dan salah satu di antara perkara yang akan kita temui di sirat adalah dua amalan ini, amanah dan silaturahim. Maka kalau ingin selamat menyeberangi sirat, jagalah dua amal itu, jagalah dua perkara itu. Jagalah amanah dan sambunglah tali silaturahim.
sambunglah tali silaturahim. Maka dari itu Nabi SAW berwasiat kepada kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, setiap muslim, agar menghiasi diri mereka dengan sifat amanah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, menunaikan amanah dengan baik. Innallaha ya'murukum. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu ya, sebelum diutus menjadi nabi, ya, sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat gelar yang diberi oleh orang-orang Quraisy. Dan gelar ini tidak mereka cabut hingga Nabi menjadi rasul, yaitu Al-Amin, yaitu sosok yang amanah. Ya, sosok yang amanah. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini seperti pengakuan Abu Sufyan. Waktu itu dia masih kafir dan dia bertemu dengan Heraklius, kaisar Romawi, yang bertanya kepadanya, ketika kutanya tentang apa saja perintah Muhammad kepada pengikutnya, kamu menjawab bahwa ia memerintahkan mereka agar menunaikan salat, mengeluarkan sedekah, menepati janji, dan menunaikan amanah. Jadi ini adalah ajaran Islam yang pertama-tama disampaikan Nabi kepada manusia. Di samping tauhid, yaitu memerintahkan dan mewasiatkan mereka agar menunaikan amanah. Apa kata Heraklius? Sungguh semua itu adalah sifat seorang nabi. Itu adalah sifat seorang nabi. Dan sifat amanah ini merupakan tanda kesempurnaan agama dan iman seseorang. Seperti yang kita katakan tadi, la iman liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak memiliki amanah atau sifat amanah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umat beliau agar menjaga amanah dalam segala urusan, dalam segala perkara. Dan Nabi menjamin surga bagi siapa saja di antara mereka yang dapat mengemban amanah dengan baik. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itmanu li sittan min anfusikum atman lakumul jannah." Hendaklah kalian memastikan 6 perkara berikut, niscaya aku akan memastikan surga untuk kamu. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memastikan 6 perkara berikut ini, niscaya pasti aku akan menjamin surga untuk kalian, memastikan surga untuk kamu. Apa saja 6 perkara itu? Nabi mengatakan, usduqu idza haddatstum. Jujurlah kalau kalian bicara. Antara jujur dan amanah ini seperti saudara kembar. Orang yang jujur, orang yang tidak jujur bisa dipastikan dia tidak akan bisa mengemban amanah. Orang yang amanah dia tidak bohong. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ini seperti saudara kembar yang enggak bisa dipisahkan antara kejujuran dan amanah. Orang yang amanah wajib jujur. Orang yang jujur adalah orang yang bisa dipercaya, yang bisa kita serahkan amanah kepadanya. Kalau kita lihat dalam pergaulan hablun minan nas, kalau ada orang yang jujur, antum pasti akan merasa aman menitipkan amanah kepadanya. Bukankah demikian? Kalau misalnya ada orang yang tukang bohong, suka menipu misalnya,
Apa antum akan meletakkan amanah padanya? Tentunya tidak. Maka ini adalah dua sifat yang enggak bisa dipisahkan antara jujur dan amanah. Jadi salah satu di antara 6 perkara yang apabila kalian memastikan perkara itu pada diri kalian, maka Nabi berani menjamin, memastikan surga untuk kalian adalah usduqu idza haddastum. Jujurlah kamu jika kamu bicara. Tapi ini bukan perkara yang mudah, jujur jika bicara itu. Ada ungkapan memang lidah enggak bertulang. Ya. Kejahatan lidah itu adalah kejahatan yang tidak pernah disadari oleh manusia. Banyak kejahatan lisan kita itu tidak kita sadari. Bahkan kalau kita berbuat dosa dengan lisan kita, lalu diperingatkan, kita tidak pernah merasa bersalah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka itu yang pertama, usduqu idza haddastum. Kemudian yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Dan tepatilah janji jika kalian berjanji. Tepatilah janji jika kalian berjanji. Ini janji, ada ungkapan di luar sana, janji adalah hutang, ya. Janji adalah hutang. Itu janji diidentikan dengan hutang. Bagaimana hutang? Kalau enggak ditepati akan dikejar orang terus. Enggak mungkin kita berhutang lalu orang yang punya hak tidak menagihnya dan mintanya kepada kita. Demikian pula janji. Maka kalau kita punya anak, kita selalu umbar janji kepadanya, dia pasti akan mengejar janji itu. Orang yang misalnya menyalahi janjinya, apa kata manusia kepadanya? Ah, kamu bohong. Langsung disematkan sifat bohong, karena dia tidak menepati janji. Langsung disematkan sifat yang buruk ketika dia tidak menepati janji. Maka perkara kedua yang kamu harus pastikan ada pada diri kamu adalah wa aufu idza wa'adtum, dan tunaikanlah janji kalau kamu membuat janji. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang kita suka sepele dengan janji, ya. Kadang-kadang kita suka meremehkan masalah janji. Padahal itu bukan perkara yang remeh. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu jangan suka mengumbar janji. Ini kadang-kadang kejahatan lisan juga. Lisan kita terlalu mudah untuk memberikan janji. Ya, kadang-kadang dikuatkan lagi dengan insya Allah. Padahal dalam hatinya dia tidak mungkin, ya, dia tidak akan menepati janji itu. Para jemaah yang dimuliakan. Yang membuat orang yang menerima janji itu yakin, wah ini benar ini. Padahal zong. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati, ya. Mengingkari janji itu termasuk salah satu kejahatan lisan juga. Maka jangan suka mengumbar janji memberikan ansor, angin sorga. Kan begitu, ya, kepada orang. Wa'addu idza atumintum. Ini adalah sifat ketiga. Ini berkaitan dengan pembahasan kita pagi ini, yaitu tunaikanlah amanah jika kamu diberi amanah. Ya, tunaikanlah amanah, nanti akan kita sebutkan jenis-jenis amanah, ya. Tunaikanlah amanah jika kamu diberi amanah. Ya, menerima amanah itu kadang-kadang kita mudah untuk menerima amanah, tapi mengembannya itu adalah perkara yang berat. Ya, termasuk amanah keluarga adalah amanah. Anak istri kita itu amanah. Harta amanah. Harta yang sampai ke kantong kita itu amanah. Maka berkaitan dengan harta hanya satu yang selamat dari 4 golongan berkaitan dengan harta, yaitu yang bisa menjawab tentang amanah hartanya dari mana dan kemana. Dari mana dan kemana. Yang tidak bisa menjawab itu tidak akan selamat dari amanah harta. Bisa menjawab dari mananya, tapi kemana enggak bisa dijawab. Ada yang bisa menjawab dari mananya, kemananya enggak bisa dijawab.
ada yang sebaliknya, dan ada yang tidak bisa menjawab dari mana dan kemana harta itu. Karena ini akan ditanya pada hari kiamat. Ya, tidak akan bergeser tapak kaki kita pada hari kiamat, artinya tidak bisa bergerak kemana-mana hingga kita ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah an malihi, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Itu amanah harta. Ya. Termasuk diri kita ini juga amanah. Diri kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berpesan kepada kita berkaitan dengan amanah diri kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu binasakan diri kamu sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan jangan kamu lemparkan, campakkan dirimu kepada kebinasaan. Jadi badan kita ini juga amanah, harus kita jaga. Maka menjaga kesehatan itu, tahu enggak hukumnya? Wajib. Enggak boleh kita sengaja memudaratkan diri kita, haram. Maka Nabi mengatakan la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Maka seorang muslim dia menjaga amanah dirinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka kita harus menjaga diri. Maka ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kesehatan para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Jadi banyak bentuk-bentuk amanah yang diembankan Allah kepada kita. Ya termasuk amanah-amanah yang kita terima dari orang lain, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jabatan adalah amanah. Ya apapun jabatan kita sebagai pemimpin, apalagi yang paling tinggi ya, kepala negara misalnya, kepala daerah, lurah, itu adalah jabatan yang akan Allah akan minta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Itu semua adalah bentuk-bentuk amanah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang ketiga ya, afwan, yang ketiga. Yang keempat, wahfadzu furujakum, dan jagalah kehormatan kamu, jagalah kemaluan kamu. Seperti sabda Nabi yang lain, man yatmanuli ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin, memastikan selamat antara dua janggutnya dan dua kakinya, yaitu mulut dan kemaluannya, maka aku akan memastikan baginya surga, yaitu menjaga kemaluan. Kemudian yang kelima, wa ghuddu absarakum, dan tahanlah, tundukkanlah pandangan kamu. Tundukkanlah pandangan kamu, yaitu menjaga pandangan mata. Wa kuffu aydiyakum, dan jagalah kedua tanganmu. Itu yang keenam. Jadi salah satunya adalah kita diperintahkan untuk menjaga dan memastikan agar kita mengemban amanah dengan baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah juga memerintahkan kita agar menjadi orang yang teguh memegang amanah. Ya. Teguh memegang amanah itu. Kadang-kadang kita bisa amanah di awal, di ujung kita khianat. Maka kita merusak dan meruntuhkan amanah tersebut. Banyak orang-orang yang diberi amanah, misalnya jabatan, di awal jabatan dia lurus, di akhir jabatan dia korupsi misalnya, dia khianat. Itu dia telah merontokkan dan meruntuhkan semua amanah itu. Dengan setitik khianat tadi. Maka amanah ini harus istiqomah dari awal sampai akhir. Ada orang yang amanah di awal, tapi enggak tahan dia. Ya, di akhir dia khianat, dia rusak amanah itu dengan setitik khianat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka apabila khianat itu hadir, maka amanah akan hancur, akan hilang. Maka seolah-olah antum tidak pernah amanah.
Ketika antum berkhianat sekali saja, maka jangan katakan, khianat sekali aja nggak apa-apa, nggak bisa. Kalau bohong mungkin sekali, dua kali orang masih mentolerir. Tapi kalau berkhianat sekali saja, maka berlakulah pepatah, sekali lancung ke ujian, seumur hidup manusia tidak akan percaya. Antum mungkin pernah berbisnis, ternyata rekan bisnis itu tidak amanah alias khianat. Apa mau untuk yang kedua, ketiga kali antum berbisnis dengan orang itu? Mungkin tidak. Ya, maka sekali kita rusak khianat itu dengan setitik khianat, ya sekali kita rusak amanat itu dengan setitik khianat, maka khianat itu akan hancur, akan runtuh, roboh. Seolah-olah antum tidak pernah amanah. Kalau nggak percaya jangan coba. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita dapati orang-orang seperti itu. Maka sekalipun kita dikhianati, jangan kita membalas khianat dengan khianat. Ya, jangan kita membalas khianat dengan khianat. Karena kita khawatir sifat itu akan menempel pada kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Apa kata Nabi SAW? Addil amanah ila man i'tamanak. Wala takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya kepadamu. Tunaikan amanah itu dan berikan amanah itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Itu tunaikan amanah dengan baik dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ya. Jangan kita berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada kita. Itu jangan balas khianat dengan khianat. Kalau ada orang yang mukul kita, kita balas, kita pukul dengan balasan setimpal, itu ada ayatnya. Boleh, ya. Tapi dengan syarat apa? Setimpal. Tapi kalau khianat itu tidak boleh. Kita balas khianat orang dengan khianat juga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dari situ para ulama mengatakan bahwa sifat khianat itu tidak ada rukhsahnya. Di sini beda antara bohong dengan khianat, ya. Bohong dengan khianat. Yang masing-masing adalah lawan dari jujur dan amanah. Kalau bohong, ada bohong yang dibolehkan, dikasih rukhsah, dispensasi, ya. Ada enggak? Ada. Tapi ada enggak khianat yang diringankan, dibolehkan gitu? Enggak ada. Dalam agama kita enggak ada. Ghibah. Ada enggak ghibah yang dibolehkan? Bentuk-bentuk ghibah yang dibolehkan? Ada, ya, ada 6. Antum mungkin sudah sering mendengarnya. 6 perkara yang ghibah di situ dibolehkan, enggak jadi dosa. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi khianat enggak ada. Maka dari situ dikatakan bahwa khianat itu adalah keburukan murni. Enggak ada baiknya istilahnya. Khianat itu adalah syarrun mahdun. Maka ini adalah sifat yang tidak boleh disematkan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tokoh Khawarij, ya, yaitu Dzulkhuwaisirah, menuduh Nabi tidak adil dan khianat di dalam pembagian ghanimah, para sahabat bangkit ingin menebas leher orang tersebut, tapi Nabi melarangnya. Kenapa? Adalah keburukan murni yang tidak boleh, tidak mungkin ada pada diri seorang nabi, para jemaah yang dimuliakan Allah sallallahu alaihi wasallam. Karena khianat itu adalah keburukan murni. Maka hukuman keras yaitu menanti orang-orang yang khianat. Kalau di dalam peperangan, hukuman orang yang khianat itu enggak ada tawar-tawar, yaitu apa? Mati. Itu bukan hanya berlaku di dalam Islam, tapi di dalam agama ataupun kelompok ataupun apapun namanya itu di luar Islam. Ya, kalau ada yang khianat di dalam peperangan,
maka selesailah itu. Itu dipastikan hukuman mati para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah demikianlah, ya maka ada wacana koruptor dihukum mati itu wajar. Di beberapa negara itu diterapkan. Kenapa? Karena itu adalah sifat khianat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kan ada ya wacana ataupun tuntutan koruptor dihukum mati. Itu tidak berlebihan. Ya karena itu termasuk salah satu bentuk khianat para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu kita tahu ya kiamat itu terjadi hari Jumat. Satu hari. Itu hari terakhir, yaumul akhir. Dan sebelum datang hari kiamat itu, ada tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Salah satu tanda-tanda kecil yang sering disebutkan Nabi dekatnya hari kiamat itu adalah hilangnya sifat amanah. Hilangnya sifat amanah pada diri manusia. Dan sifat inilah yang pertama kali tercabut ya dari manusia. Itu yang dikatakan Nabi SAW. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits sahihah. Nabi mengatakan awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah. Perkara pertama yang hilang dari agama kamu adalah sifat amanah. Maka antum jangan terkejut kalau ada orang yang penampilannya sepertinya soleh tapi khianat juga. Ya mungkin antum tahulah di dalam urusan muamalah itu paling sering di situ terjadi khianat ya. Kadang-kadang kita tertegun, terkejut gitu. Ini orang penampilannya soleh, kok tega-teganya juga ya berkhianat begitu ya. Karena ini adalah perkara pertama yang tercerabut, yang tercabut, yang terangkat dari manusia. Perkara agama pertama yang hilang dari manusia itu adalah sifat amanah. Kalau itu terjadi pada masa sahabat, maka jangan heran kalau banyak terjadi pada hari ini. Para jemaah yang dimuliakan dan berat, ini adalah sifat yang berat ini. Ini adalah perkara yang berat. Nabi mengatakan awwalu ma yurfa'u minan nas al-amanah. Perkara pertama yang dicabut dari manusia adalah sifat amanah. Wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah. Dan perkara yang terakhir tersisa di tengah-tengah manusia adalah salat. Ya. Orang masih salat, masih ada orang yang salat, tapi sedikit orang yang amanah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang ya, logikanya ya, konsekuensi logisnya. Kalaulah orang yang salat saja hilang sifat amanah darinya, bagaimana orang yang enggak salat? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengatakan lanjutan dari hadis ini, wa rubba musallin la khalaqa lahu indallahi ta'ala. Ini Nabi mengucapkannya 15 abad yang lalu. Ya, ini hadis sahih dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari Zaid bin Sabit ya. Hadisnya sahih ini. Bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu atau lemah. Apa kata Nabi? Wa rubba musallin la khalaqa lahu indallah. Apa artinya? Dan berapa banyak orang-orang yang melaksanakan mengerjakan salat tetapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ini merupakan perkara pertama yang terangkat dari manusia, dari agama mereka, yaitu sifat amanah. Maka antum mungkin tahulah ya zaman sekarang. Kadang-kadang kita susah untuk mencari orang yang bisa dipercaya. Ya, yang bisa kita serahi amanah. Yang bisa menjaga
amanah. Gak usahlah amanah, rahasia saja. Kalau ingin mencoba, ingin menguji bagaimana orang itu bisa mengemban amanah, coba dipercayakan menyimpan rahasia. Kira-kira bocor nggak rahasia kalau kita titipkan kepadanya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kira-kira zaman sekarang siapa yang bisa dadanya lapang untuk bisa menyimpan rahasia yang dititipkan kepadanya? Mungkin dada kita terlalu sempit untuk bisa menampung rahasia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana dengan amanah? Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bilakah hari kiamat itu? Kapankah kiamat itu?" Mungkin yang dia tanyakan waktunya ya. Nabi sendiri enggak tahu. Tapi Nabi menjawabnya dengan menjelaskan perkara lain, yaitu tandanya. Bukan kapan kiamat itu terjadi, enggak ada jawabannya itu. Apa kata Nabi? Fa idza duyyi'atil amanah fantadhiris saah. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Artinya itu tanda-tanda kedekatan hari kiamat, yaitu terangkatnya atau disia-siakannya, diremehkannya amanah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu orang itu bertanya lagi, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah wahai Rasulullah? Ya, bagaimana bentuk menyia-nyiakan amanah wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisah. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Jadi termasuk khianat adalah kita menerima tanggung jawab yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Maka sekarang kan istilah kata orang hari ini semua bisa jadi ustadz kan begitu ya. Pelawak bisa jadi ustadz, selebriti bisa jadi ngomong agama sedikit jadi ustadz. Dan dia menerima itu. Inilah bentuk khianat sebenarnya. Ini salah satu bentuk penyia-nyiaan amanah ya yang menjadi salah satu tanda hari kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Itu kita menerima suatu tugas yang kita tidak mampu dan bukan keahlian kita untuk mengembannya. Orang seperti ini pasti akan melanggar amanah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya maka Nabi SAW berpesan kepada kita semua ya agar kita berlaku ihsan di dalam segala urusan. Dan itu adalah bentuk amanah, ihsan dalam mengemban setiap urusan yang diserahkan kepada kita. Sehingga kita bisa mengemban urusan itu dengan amanah, dengan baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, Hudzaifah ibn al-Yaman mengisahkan, ya dia menyampaikan kepada kita sebuah hadis. Dia berkata, suatu hari Rasulullah menyampaikan 2 hadis kepada kami. 2 hadis. Para sahabat, yaitu kami para sahabat. Salah satu perkara yang beliau sebutkan benar dan telah terjadi. Ya, jadi ada 2 hadis disampaikan Nabi kepada para sahabat. Hudzaifah ada di situ. Satu hadis yang beliau sampaikan itu telah terjadi, yaitu mereka telah melihat kita katakan bentuknya pada saat mereka masih hidup. Sementara hadis yang kedua, hadis yang lainnya masih kami tunggu-tunggu. Perkara pertama yang kata Hudzaifah tadi disampaikan Nabi 2 hadis, 1 sudah terjadi dan mereka melihatnya adalah apa coba? Ini disampaikan kepada Hudzaifah, yaitu tentang amanah. Jadi menyia-nyiakan amanah itu ya, sifat khianat itu sudah terjadi di zaman sahabat. Beliau mengatakan pertama, beliau menyampaikan bahwa sifat amanah turun di hati seseorang. Kemudian diturunkanlah Al-Quran sehingga mereka memahaminya.
Selain mereka juga memahami sunnah. Itu yang pertama. Dan beliau lalu menyampaikan kepada para sahabat yaitu tentang dicabutnya amanah. Beliau mengatakan ketika seorang sedang tidur dengan nyenyak, sifat amanah akan dicabut dari hatinya hingga tersisa sekadar noktah. Ya, yang tersisa sekadar noktah yang belum kotor dan tertutupi dengan khianat itu. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Di sini diungkapkan ketika seorang sedang tidur dengan nyenyak, sifat amanah dicabut dari hatinya. Ya, sifat amanah hingga tersisa sekedar noktah kecil, sedikit amanah pada dirinya. Para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwa tercabutnya amanah dari diri seorang itu tidak terasa seperti antum tidur, tidak terasa waktu berjalan, tiba-tiba bangun sudah pagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, begitulah tercabutnya amanah dari manusia, dari hati manusia. Tidak terasa hingga amanah itu hanya tersisa satu noktah saja, satu titik saja. Tinggal setitik istilahnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Hingga akhirnya orang-orang berniaga, namun hampir tidak ada seorang pun yang bersifat amanah di dalamnya. Ini luar biasa. 15 abad yang lalu Nabi berbicara seperti ini. Ya. Dan apa yang dikatakan Nabi itu kita lihat hari ini. Khususnya para pedagang, maka Nabi mengingatkan kepada para pedagang, at-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu rata-rata berbuat fajir, kefasikan, kemaksiatan, dosa. Dan yang paling sering mereka langgar adalah amanah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hingga akhirnya orang-orang berdagang, berniaga, berjual beli, berbisnis, namun hampir tidak ada seorang pun yang bersifat amanah di dalamnya. Ya, ini merupakan peringatan keras. Ya, dari Nabi kepada para pedagang. Bukan artinya yang pegawai selamat dari sifat khianat ya. Kita tahu pegawai hari ini ya sedikitlah orang yang bisa yang dikatakan pegawai yang jujur. Ya, yang bersih dari ya pungli, korupsi, macam-macam lah ya. Uang-uang haram, uang-uang kotor. Pedagang juga enggak selamat. Ini kan dua bentuk mata pencarian manusia hari ini. Kalau enggak pegawai ya pedagang, betul enggak? Nah, dua-duanya ini tidak selamat dari sifat khianat. Para jemaah yang dimuliakan, salah satunya adalah pedagang ini. Apa kata Nabi? Hingga akhirnya orang-orang berdagang, berniaga, namun hampir tidak ada seorang pun yang bersifat amanah di dalamnya. Hampir tidak ada seorang pedagang pun yang amanah di dalam perniagaannya. Ketika itulah dikatakan ada seorang yang amanah di Bani Fulan, di kampung, di negeri seberang atau di negeri Fulan, di kampung Fulan, di Bani Fulan. Ya. Artinya apa? Ini menunjukkan langkanya orang yang amanah. Hingga itu menjadi sebutan saja di tengah-tengah manusia. Oh, ada di sana begitu. Enggak ada di tengah-tengah kami, adanya di sana, begitulah kira-kira. Ya, itu menunjukkan ini adalah barang langka, manusia langka. Enggak ada di tengah-tengah mereka. Kalaupun ada itu mungkin mitos di sana, mungkin ada orang yang amanah, kira-kira demikian. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, lantas orang itu pun dipuji. Betapa bijaksananya, betapa cerdasnya dia. Sungguh ia benar-benar orang yang ulet, orang itu. Akan tetapi sangat disayangkan, di hatinya tidak terdapat keimanan walaupun sebesar biji sawi. Ini suatu kita katakan fakta dan realita yang mencengangkan. Kenapa? Karena orang yang amanah itu ternyata tidak ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya mungkin ya kita
di dalam kehidupan ini kan kadang-kadang belajar dari apa? Pengalaman ya. Apa yang kita lihat itu kita belajar darinya. Saya baca hadis Nabi ini, ada satu ini bukan jadi ukuran ya, tapi ini apa namanya kita katakan menjadi suatu pelajaran bagi saya pribadi begitu ya. Ketika membaca hadis ini dengan kenyataan yang saya alami, dengan kenyataan yang saya alami. Tapi ini enggak ada maksud apa-apa. Wah ini ya ini demikian ya. Orang yang dipuji ini dengan dikatakan dia adalah orang yang cerdas, orang yang bijaksana, ada orang amanah di Bani Fulan. Ternyata apa? Tidak ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Ini orang non Muslim, dia tidak beriman, dia tidak ada iman. Ya, tadi saya ingatkan peristiwa yang menimpa saya ya, pribadi ya. Tapi ini jadi pelajaran bagi saya begitu dan agak tertegun juga dengan kenyataan itu. Satu ketika saya mengadakan perjalanan ke negeri kafir. Gak usah saya sebutkan lah negerinya ya, nanti promosi pula katanya, payah. Negeri kafir ini, nggak ada azan soalnya, ya. Muslim kaum Muslim pun sedikit, ya, bukan minoritas lagi mungkin, minoritas gitu ya. Saya naik taksi di situ, saya nggak tahu wilayah itu, nggak kenal dan nggak hafal. Modalnya apa? Modalnya alamat. Waktu itu saya mau pergi ke hotel. Saya cegat taksi, saya kasih ini alamat. Nah ini alamatnya, oh iya katanya. Dia pun mulai membawa saya dengan taksinya. Putar. Waktu itu musim dingin, salju. Ternyata dia pakai Google Map, sekarang udah canggih pakai Google Map. Ternyata tidak sampai ke tujuan itu. Kenapa? Karena jalan menuju hotel itu tertutup salju. Terhenti di situ. Ini harus muter ini. Wah, jangan takut katanya. Cari jalan yang lain. Cari jalan muter, sudah berapa menit muter-muter itu, bahkan hampir setengah jam mungkin. Enggak dapat juga. Semua akses ke hotel itu tertutup salju jalannya. Tertutup salju semua. Akhirnya kami diturunkan di titik yang terdekat dengan hotel. Akhirnya jalan kaki juga ke hotel itu. Ya, nah, ketika dibayar, ini yang saya juga mengapresiasi ya. Padahal ini orang kafir ini, ya, karena nggak ngerti assalamualaikum waalaikumsalam dia. Orang kafir dia. Nah, ketika saya bayar itu kan sesuai dengan ada yang istilahnya argo. Sana pakai argo, nggak ada tawar menawar, pakai argo itu. Bukan Grab juga, taksi, pakai argo itu. Saya bayar lah ya seharga yang ada di argo itu. Nah, ketika dibayar, saya bayar pakai uang. Ada kembaliannya kan, nggak bisa pas itu ya. Nah ketika dibalikkan, dia balikkan setengah gitu. Setengah. Kalau misalnya saya bayar lupa saya berapa, 5.000 yen, dia balikkan 2.500 yen. Saya bilang, oh ini nggak segini baliknya kembaliannya. Oh enggak katanya. Karena saya gagal mengantarkan Anda ke tempat itu. Anda harus jalan kaki, maka saya setengah. Dari argo itu. Kira-kira kalau itu kejadiannya di sini bisa terjadi enggak? Saya tanya dulu. Antum pergi ke satu tempat ternyata harus putar-putar, enggak sampai, bayarnya cuma setengah. Padahal jarak antara titik kita berhenti dengan hotel itu ya kira-kira 100 meter lagi. Memang enggak bisa jalan karena salju. Kita sedang juga sih jalan di salju kan begitu ya. Tapi yang mengesankan darinya amanahnya itu. Saya teringat hadis ini jadinya. Oh, ada sana Bani Fulan. Orangnya ternyata apa? Mereka bukan orang-orang yang
iman. Tapi ada amanah di situ. Ini semacam teguran bagi kita, orang-orang yang sholat. Ya, kalaulah orang yang enggak sholat bisa amanah, kenapa kita orang yang sholat justru amanahnya berantakan itu? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu saya bandingkan dengan pengalaman saya di sini. Cerita juga. Ini kisah nyata juga ini. Ya, enggak apa-apa lah supaya antum tahu ya. Jadi saya pulang dari Pakistan, itu mendaratnya di Cengkareng. Cengkareng kan begitu ya. Nah, sampai di Cengkareng, saya waktu itu baru pertama juga ke Jakarta. Kebetulan ada alamat, saya mau nginap di situ. Teman saya masih belajar di sana waktu itu. Di Cawang itu. Jadi keluar dari bandara, waduh nih, saya tunjukkan lawan taksi juga. Taksi. Oh iya katanya masuk gitu. Pak Haji kan bisa Pak Haji. Kalau udah pakai ini, pakai jubah Pak Haji lah itu. Naik itu. Wah, lama puter-puter entah kemana saya juga nggak tahu. Saya nggak ngerti. Padahal waktu itu kan baru pertama kali juga masuk tol, keluar tol. Setelah saya tahu ternyata dari bandara ke Cawang itu cuma sekali tol begitu ya. Ini masuk tol, keluar tol. Akhirnya jalan biasa. Sampailah di tujuan, itu juga gak sampai di tujuan. Katanya masuk gang itu. Padahal bisa masuk mobilnya. Di pinggir jalan saya turunkan itu. Mau bayar itu yang tertera di odometer Argo 150.000. Dia minta bayaran berapa? 500.000. 500.000, katanya uang tol. Kita nggak ngerti tarif tol kan begitu ya, tapi yang dimintanya 500.000. Waduh. Kita nggak bisa kalau misalnya nggak bawa apa-apa, udah kasih 150.000 pergi kan gitu ya. Koper saya di bagasi nggak dibukanya gitu. Waduh, ya udahlah bayar 500.000. Padahal di Argo 150.000. Itu sudah ditipu-tipu kita diputar-putar nggak karuan entah kemana-mana. Ketika kita tahu dari bandara Cengkareng itu ke Cawang itu cuma 1 kali tol aja. Ini bolak-balik masuk tol entah kemana-mana saya dibawanya. Nah itulah dia kejadiannya. Di mana? Di Indonesia. Dan supirnya itu Muslim karena bicara Islam kan gitu ya. Wah, assalamualaikum, waalaikumsalam, Muslim lah dia kan itu. Namanya juga nama Muslim ya Muslim. Tapi begitulah dia. Amanah para jemaah yang dimuliakan. Mungkin antum punya pengalaman, saya nggak tahu, yang sama dengan saya. Tapi ini tidak jadi patokan dan ukuran ya. Ini cuma pengalaman pribadi. Saya lihat hadis ini benar-benar nyata. Saya telah mengalaminya dan melihat hadis ini benar-benar nyata. Seolah-olah kita hidup di dalam hadis ini dan hidup bersama hadis ini. Waktu itu para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikian ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, mungkin jam berapa ini udah? Ada jam sini? Udah jam 7, hampir jam 7 ya. Di sini suruknya jam berapa? Oh itu dia. Suruknya jam berapa di sini? 6:30. Udah waktu suruk ini. Ya, sampai di sini dulu lah ya. Saya lihat tuh udah datang lontong, sarapan. Nanti lontongnya dingin. Ya seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, mudah-mudahan ya apa yang kita dengar hari ini itu melecut kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar, yaitu menjaga amanah. Simple sebenarnya tapi sederhana, tapi itu sangat rumit di alam nyata, di lapangan,
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apapun amanah yang diserahkan, diembankan kepada antum, laksanakanlah itu, pikullah itu dengan baik. Antum sebagai kepala keluarga punya amanah, yaitu apa? Anak istri. Embanlah amanah itu dengan baik. Kadang-kadang orang itu keburu nafsu. Ya. Akhirnya apa? Amanah rumah tangganya berantakan. Jabatan juga amanah. Apapun jabatan yang diserahkan kepada antum, embanlah itu dengan baik. Antum sebagai pegawai, baik itu pegawai negeri maupun swasta, hati-hati memegang amanah jabatan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Apalagi godaan dunia hari ini sangat berat. Kita kadang-kadang terpancing untuk kompetisi dalam urusan dunia. Itu adalah awal petaka manusia ketika dia mau berkompetisi dengan orang lain dalam urusan dunia. Pesan saya, jangan hadirkan hidup orang lain dalam hidup antum. Itu konyol. Antum lihat hidup orang lain, antum ingin seperti itu. Mungkin hidup antum dengan orang yang berbeda karena rezeki manusia juga berbeda. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, maka antum apapun jabatan yang diserahkan kepada antum, pikullah itu dengan amanah. Demikian juga para pedagang. Ya, tadi kita sebutkan ya dalam hadis ini. Ini para pedagang yang disorot Nabi ini. Banyak orang yang berdagang tapi sedikit yang amanah. Curang dalam timbangan dan takaran, kan begitu ya. Nah, dan banyak lagi hal-hal yang khianat di dalam bab jual beli. Ada yang sukanya masih melakukan praktek tipu sana sini. Ya, tinggal nunggu siapa yang jadi korban, kan begitu ya. Ada yang modusnya gali lubang tutup lubang. Ada yang khianat dalam hal apa? Hutang piutang, banyak juga. Itu kan khianat itu. Antum pinjam uang orang lalu niatnya ingin niatnya apa? Tidak akan dikembalikan. Itu khianat itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Berapa banyak orang sekarang ini mudah melakukan itu. Gampang, ringan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, tanpa berpikir bahwa itu adalah amanah yang berat yang harus dia pikul, dan apabila dia melanggarnya dia akan jatuh dalam khianat. Para jemaah yang dimuliakan. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan umat. Ya. Ini berat para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi antum dapat amanah, ini masjid ini juga amanah, kan begitu ya. Maka antum harus pikul dengan baik amanah tersebut. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kata orang tosiba, tolong simpan baik-baik, kan begitu. Ini amanah, antum berkewajiban untuk menjaga amanah tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Apabila amanah dapat kita laksanakan dengan baik, maka akan baik urusan dunia dan akhirat antum. Urusan apapun, apabila itu diemban dengan amanah akan menjadi baik. Tapi apabila ada khianat di situ akan runtuh semuanya. Termasuk dalam mengurus amanah uang umat ini, harta umat ini. Ini harus amanah. Kalau enggak, antum bertengkar nanti karena adanya khianat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, kalau antum emban dengan amanah, ini akan berjalan dengan baik, akan berkah. Tapi kalau antum khianat di dalam urusan harta umat, maka itu akan menjadi bencana. Bencana bukan hanya antara kita dengan manusia, tapi antara kita yang lebih besar lagi adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nanti di as-sirat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikianlah, mudah-mudahan ya bermanfaat ya apa yang kita dengar pada kajian pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita menjadi mukmin yang memiliki sifat amanah tadi dan dijauhkan dari sifat khianat. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan coba-coba ya, sifat khianat itu jangan coba-coba. Saya belum pernah khianat nih, sekali-sekali jangan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung tanya jawab atau langsung sarapan ini?
Ada yang mau nanya? Ya. Apa? Enggak ada. Enggak ada dalil yang menyebutkan berapa panjangnya sirat itu. Baik itu ukuran tahun, berapa tahun manusia menyeberanginya, ataupun jarak. Tapi Nabi menjelaskan tentang kecepatan orang-orang yang menyeberangi sirat tersebut. Dan dia terbentang di atas punggung neraka. Dari ilustrasi itu dapat kita bayangkan ya, terletak di atas punggung neraka. Pernah satu batu jatuh ke dalam jurang neraka, itu baru sampai ke dasarnya 70 tahun kemudian. Itu baru jatuh. Ketika terdengar suara gemuruh, Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Itu adalah suara batu yang jatuh ke dalam jahanam 70 tahun yang lalu. Jatuh itu batu 70 tahun yang lalu baru sampai hari ini ke, begitulah dalamnya jurang neraka itu. Dan sirat itu terbentang di atas punggung tersebut. Punggung neraka itu. Wallahu alam bissawab. Yang jelas bukan seperti jembatan Suramadu yang nampak dari ujung ke ujung kan gitu ya. Ya. Balik. Ya, lewat sirat juga. Ya, itu keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara kamu pasti akan melewatinya. Ya. Sampai para nabi itu melewati sirat. Orang yang mati syahid nyeberangi sirat. Pada orang mati syahid kan masuk surga ya. Masuk surga dia. Tapi dia harus menyeberangi sirat juga. Nah, berdasarkan keumuman ayat tersebut. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka dia berlaku ya secara umum dan tetap pada keumumannya. Yaitu tidak ada manusia yang tidak menyeberangi sirat selama dia manusia. Ya. Yang mana? Yang itu di belakang ya. Iya. Bertobat. Tergantung taubatnya. Iya. Itu jawabannya. Tergantung taubatnya. Taubat kata Nabi, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu akan menghapus jejak-jejak dosa sebelumnya. Terhapus. Ya. Tapi dengan catatan apa? Taubat itu adalah taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa tubu ilal jami'an ayyuhal mu'minun. Syarat taubat itu diterima ada tiga. Jika syarat itu dipenuhinya, kalau itu berkaitan dengan hak manusia, tambah satu syarat, yaitu dia mengembalikan hak manusia itu, maka taubatnya dikatakan taubatan nasuha. Itu namanya taubat nasuha. Bukan taubat nasuha itu antum nangis guling-guling, enggak. Belum tentu itu taubat nasuha. Ada orang yang taubat di depan Ka'bah, nangis guling-guling kan gitu. Pernah lihat orang nangis guling-guling? Pernah nyesal lah begitu ya. Itu belum bisa dikatakan taubat nasuha. Air mata bukan syarat taubat ya, ingat itu. Supaya antum tahu. Wah, udah nangis-nangis Ustaz, saya udah taubat. Besok ngulangi lagi gitu. Enggak, itu bukan syarat taubat, enggak ada. Para ulama menyebutkan syarat taubat harus nangis guling-guling, harus nangis bercucuran air mata, enggak juga. Taubat nasuha itu adalah apabila antum bisa melaksanakan syarat-syarat taubat itu. Ya. 3 itu. Berhenti dari dosa, menyesali apa yang sudah dilakukan dan tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, kembalikanlah hak manusia itu. Ya, itulah baru dikatakan taubat nasuha. Apabila taubat itu seperti itu, maka akan hapus dosa-dosa sebelumnya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, apabila dia bertaubat, dia iringi taubat dengan iman dan amal saleh, yaitu dia laksanakan syarat taubat tersebut, maka Allah akan mengganti keburukannya menjadi kebaikan. Keburukan, dosa itu diganti menjadi pahala. Nah, itu jika taubatnya benar. Makanya jawabannya iya, jika taubatnya adalah taubatan nasuha. Kalau tidak, dia akan sangkut ya dengan dosa itu, termasuk di sirat. Nah, kalau di sirat orang yang bertaubat, dia akan selamat dari apa? Ya, bertaubat dari apa? Sifat khianat tadi ya. Dia apa mungkin pernah khianat, dia bertaubat, dia kembalikan, dia laksanakan syarat taubat itu, dia akan selamat. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Terakhir. Yang pertama banyak-banyak doa. Iya. Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala seperti ilmu. Ya. Iman, hidayah, termasuk di dalamnya amanah, itu adalah anugerah. Maka saya katakan yang pertama adalah antum banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk keteguhan, keistiqomahan untuk memegang amanah itu. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, karena Nabi pernah mengajarkan doa, antum tahu ya doanya, supaya istiqomah, apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu salah satu doa yang harus kita ulang-ulang supaya hati kita ini teguh. Karena amanah ini masalah hati ini. Orang itu khianat, apa yang mendorongnya untuk khianat? Dorongan hatinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, yang kata Nabi, idza fasadal jasadu kullu. Jika rusak maka rusak seluruhnya. Khianat itu berawal dari apa? Bisikan hati. Mungkin didorong, dipicu oleh was-was setan, bisikan setan, dorongan hawa nafsu, cinta dunia dan lain sebagainya, hingga akhirnya dia jatuh dalam khianat. Yang pertama adalah antum banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertemanlah dengan orang yang amanah. Karena manusia itu belajar dari meniru. Antum bisa melakukan sesuatu karena meniru. Kalau enggak ada yang ditiru, antum enggak bisa melakukannya. Betul enggak? Ya. Maka kalau antum ingin amanah, bergaullah dengan orang yang amanah. Kalau teman-teman antum khianat, antum bergaul dengan orang khianat, tinggal tunggu waktu TTW namanya, antum akan jadi seorang pengkhianat juga. Sama seperti bohong, antum berteman dengan orang yang bohong, suka bohong, antum akan tertular. Maka carilah orang-orang yang amanah dan belajarlah ya secara live dengan mereka. Dan yang ketiga tentunya hiasi diri dengan amal soleh. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu perlu dijaga perjalanannya menuju Allah. Kalau dia meleng, balikkan. Memang hati itu suka berbelok ke kanan, ke kiri, kadang-kadang dia mau menyimpang, balikkan lagi dia dengan apa? Menjaga hablun minallah, yaitu dengan selalu dan senantiasa berada di atas ketaatan. Perkara yang membuat hati itu menyimpang dan menyeleweng dari Allah Subhanahu wa taala adalah adzunub, dosa. Mungkin dosa yang antum melakukan awalnya bukan khianat, dosa-dosa yang lain, tapi ujung-ujungnya antum akan digiring kepada sifat khianat tersebut. Hingga akhirnya kita yang paling buruk adalah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berhubung ini sudah dihidang makanannya, itu untuk kita atau untuk orang lain ya? Saya enggak tahu juga, kepedean juga. Untuk kita ya, ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini supaya antum enggak kehilangan fokus. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.